Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Kita siap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita persiapkan hati dan sebelumnya kita mau angkat lagu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan. Kami boleh berada di rumah Tuhan, bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi biarlah ini merupakan suatu kerinduan bagi kami Tuhan, untuk dapat menyembah Engkau, dapat memuji Engkau Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu yang masyhur Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini, kiranya Tuhan Kau yang memimpin doa malam pada malam hari ini. Roh Kudus, Engkau yang memimpin, melawat setiap kami, menguasai setiap kami, Kau melayakkan setiap kami Tuhan. Biar setiap pujian dan penyembahan yang terbaik dari kami semua boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulai ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini.
Menyembahmu
malam hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna pada doa malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin Mandarin Ibu Julian sama Saudara Arif, begitu juga dengan pengurus-pengurus yang lain. Kiranya Tuhan berkati mereka satu persatu, beri kekuatan, beri kesatuan hati untuk menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Mandarin. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka satu persatu, apa yang menjadi beban mereka dan kami, kiranya Tuhan beri jalan Tuhan, buka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Penatua, juga diaken GPPS Tuhan. Kiranya Tuhan sertai mereka, berkati mereka, beri roh hikmat dari-Mu Tuhan, beri kesatuan hati untuk memimpin gereja GPPS ini menjadi semakin maju dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya Tuhan, beri keamanan biar anak umat-Mu Tuhan bisa bebas beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, untuk wakil presiden, menteri beserta jajarannya Tuhan. Beri roh hikmat takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini, untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan beri hati untuk menerima berkat-Mu ini dengan penuh sukacita, dan Tuhan memberikan tempat yang terbaik di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi Tuhan sebentar yang Tuhan sudah percayakan hamba-Mu ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Boleh melihat kanan kiri untuk tersenyum. Nah, ruangannya bagus ya, dan saya nggak tahu kalau sudah ada ini. Nanti kapan-kapan saya kalau khotbah pakai PPT situ ya, supaya lebih jelas gitu ya. Nah, hari ini kita masih di dalam suasana kemarin kita merayakan apa Bapak Ibu? Kenaikan Tuhan Yesus. Kalau saya mau tanya, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu ayat yang paling menggema di dalam benaknya Bapak Ibu yang mana? Gak usah alamatnya kalau nggak hafal. Yang bunyinya kayak apa kira-kira? Kira-kira apa itu? Hah? Matius? Isinya apa itu? Nanti cuma tahu Matius tebak-tebakan, tahu isinya apa? Tidak apa-apa loh, nggak ada yang salah ini jawabannya. Kalau yang jawab tidak ada yang salah, yang bagus jawabannya juga nggak dapat hadiah kok ya. Apa kira-kira? Itu mesti mengingatkan kita peristiwa ketika Tuhan naik ke surga, kemudian salah satu passwordnya gitu ya, PIN yang diberikan, kalau ibarat ATM gitu ya, yang diberikan oleh Tuhan itu apa? Aku akan memberikan, Roh Kudus memberikan kuasa. Coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Di penggalan pertama ayat ini, nah muncul di situ. Terima kasih, pintar ya, mau gantiin khotbah nggak sini? Pintar ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, yang penggalan pertama sebelum koma. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kita ulang lagi 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa
bahas bagian ini, tapi ternyata Tuhan tidak sekedar berhenti di situ ngomongnya. Kapan kuasa itu diterima? Kita lanjutkan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalau kuasa itu diberikan, kata Tuhan apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Buat saya kalimat pertama ini memunculkan pertanyaan, kenapa kok Tuhan begitu memandang penting kata kuasa? Kuasa itu bahasa lainnya adalah daya. Apa Bapak Ibu? Daya, D-A-Y-A, bukan D-A-I-A. Kalau D-A-I-A apa Ibu-Ibu? Cabun lah gitu ya. Daya, D-A-Y-A. Sekarang kita akan melihat kenapa kok Tuhan memandang penting anak-anaknya itu harus mendapatkan daya. Karena kalau kita mengingat Roma 3 ayat 23 disebutkan apa di sana? Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah dikdaya. Daya yang paling besar itu hilang. Jadi alasan yang paling mendasar kenapa kita butuh daya atau butuh kuasa itu, karena kita adalah manusia yang tidak berdaya. Ayo semua ngomong satu dengan yang lain. Kita manusia yang tidak berdaya. Ayo 1, 2, 3. Kita manusia yang tidak berdaya. Sekarang ngomong, kamu orang yang tidak berdaya loh. Ayo 1, 2, 3. Orang yang nggak berdaya loh, makanya ojo kemenyek. Nah ditambahin gitu. Ya kan? Kita ini tidak berdaya menurut siapa Bapak Ibu? Menurut Alkitab. Yang membuat kita berdaya itu bukan uang kita, bukan sesuatu yang menempel di dalam diri kita. Firman Tuhan jelas mengatakan kapan kita menjadi orang yang tidak berdaya, ketika kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah kemudian perasaan atau kondisi yang tidak berdaya karena dosa itu terus menerus dialami oleh manusia. Benar nggak? Kalau kita membaca kitab Kejadian, kitab Keluaran, semua menunjukkan ya ampun manusia itu sungguh tidak berdaya. Orang Israel hebat kok, siapa backingannya? Orang Israel dikenal luar biasa oleh bangsa-bangsa lain ketika mereka melihat ada yang dikdaya itu. Dan ternyata keadaan ini juga sangat dialami oleh para murid. Jadi waktu para murid itu pergi bersama dibawa oleh Tuhan Yesus ke atas bukit itu menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu kebayang nggak? Para murid itu masih trauma sekali. Traumanya kenapa? Beberapa puluh hari sebelumnya, bukankah mereka diperhadapkan kepada sebuah kuasa yang membuat Tuhannya harus disalibkan? Pada saat Yesus disalibkan kemudian mati, di mana para murid itu? Para murid bersembunyi dengan perasaan apa? Takut. Kenapa mereka takut? Kembali mereka merasa aku tidak berdaya. Bahkan Petrus yang sebegitu spontannya dia yang begitu kayak kuat-kuato gitu ya. Begitu ada kuasa lain yang di depan matanya, dia tahu sebenarnya Yesus itu adalah Mesias. Dia yang paling ngomongnya benar di antara murid-murid. Dia yang paling mengakui Yesus itu adalah Mesias. Tetapi kemudian ketika ada kuasa lain yang menekan, langsung mimpes. Seorang wanita bertanya, kamu pengikut Yesus itu ya? Dia jawab apa? Enggak, aku enggak kenal. Sampai 3 kali. Siapa yang bilang bahwa Petrus sekuat itu? Petrus dekat nggak sama Yesus? Dekat. Tapi Tuhan tetap tahu bahwa manusia itu tidak berdaya. Dan ketika kemudian mereka tahu
Yesus benar-benar mati meskipun bangkit, trauma itu pasti masih ada. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-46 dan seterusnya, yang ditanyakan para murid apa? Tuhan, mau nggak engkau memulihkan Israel? Artinya apa? Jadi raja. Dulu Israel jaya itu karena ada raja. Mereka lupa. Mereka minta raja kan biar sama dengan bangsa yang lain, tau? Ya sudah, kuurapi Saul, kuurapi Daud. Di dalam pemerintahan mereka Tuhan izinkan menang. Mereka pingin itu. Artinya apa? Sekali lagi mereka menyadari bahwa kami butuh daya, kami butuh kuasa. Dan itu sebabnya mulai merayu Tuhan. Tuhan mau nggak jadi raja? Keren loh Tuhan jadi raja. Kalau Tuhan di sini aja gampang ya. Butuh apa-apa tinggal nyolek Tuhan. Tuhan pasti mengabulkan. Itu pikirannya manusia. Apakah benar ketika Tuhan bangkit, kemudian semua anak-anak Tuhan tidak ada masalah, semuanya beres karena Tuhan sudah menang kok? Dan itu yang diminta oleh para murid. Ayo Tuhan, pulihkan kerajaan ini supaya kokoh. Tuhan jawab apa? Oh ya jelas, gitu enggak? Masih ingat enggak jawabannya apa? Tuhan bilang gini, bahasa sederhananya, itu enggak usah diurusi. Loh, itu jadi urusan kami Tuhan. Kami hidup di dalam dunia ini butuh daya, butuh kekuatan. Gimana jadinya menghadapi dunia tanpa kekuatan? Tapi Tuhan bilang gini, nggak usah diurusin aku mau memerintah apa enggak. Tetapi yang kamu harus ingat, aku akan memberikan engkau kuasa. Wah, kira-kira Bapak Ibu, kalau kita yang diberikan kuasa itu, sekarang ngomong-ngomong aja, kalau kita diberikan kuasa, apa yang terpikir di benak kita? Nggak usah dipikir teman-teman nanti malah direkayasa gitu ya, yang muncul di pikiran kita. Kuasa itu pengen kita gunakan untuk apa? Ayo jawab. Siapa yang mau menjawab? Nggak usah ditunjuk ya. Kalau enggak, kenapa Pak? Memuliakan nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Wah, hebat sekali ya. Ini benar-benar ciamik katanya, ciamso, ciamik soro ya. Ada lagi? Jujur aja, ini nggak ada jawaban benar salah kok. Kalau kita punya kuasa untuk apa kira-kira? Saya tak tanya yang muda ya, untuk apa kamu? Pikirnya ojo ditunjuk, ojo ditunjuk, gitu gini-gini ditunjuk juga. Kamu kalau punya kuasa, kamu pakai buat apa? Buat cari cewek yang banyak. Enggak ya, belum tahu ya. Ada yang kepikiran kalau punya kuasa untuk apa? Untuk apa? Kebenaran. Kalau saya punya kuasa, saya suruh orang bayar semua ke saya gitu ya. Sekarang kalau pemimpin-pemimpin sekarang kan gitu ya, punya kuasa. Itu yang Kang Deddy yang lagi viral itu, dia pemimpin jadi punya kuasa, dia turun ke bawah, penguasa-penguasa lain ngamuk gitu ya. Karena mereka menjadi tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan gitu. Nah, ternyata Tuhan itu punya maksud dengan kuasa itu. Saya akan membagikan 3 hal. Kenapa sih kok Tuhan ini memberikan kuasa? Kuasa tadi sama dengan apa? Daya. Kenapa yang pertama kita harus diberikan kuasa? Karena kita manusia yang tidak berdaya. Lalu setelah kita diberi kuasa itu, yang pertama, kuasa itu adalah untuk melawan tipu daya iblis. Itu yang pertama. Amin. Yang pertama Tuhan katakan, pertama kuasa itu akan kamu terima karena apa? Musuh terbesar kita adalah iblis. Kapan manusia tidak berdaya? Ketika dia kalah terhadap tipu daya iblis. Tuhan sangat rindu mendekat kepada kita. Tuhan mau keinginannya, misinya itu terlaksana di dalam diri manusia. Tapi iblis juga punya cita-cita untuk menghancurkannya. Karena itu kenapa Yesus itu harus menang melawan maut? Kenapa dia harus bangkit pada hari yang ketiga?
dia sudah mengalahkan iblis itu, kutuk itu. Tetapi manusia yang ditebus nggak kemudian dengan seperti di belakangnya Tuhan yang aman, Tuhan terus yang kena tombak gitu ya. Kita harus menghadapi sendiri, Bapak Ibu. Kuasa atau daya yang diberikan Allah itu harus membuat kita berani melawan tipu daya iblis. Caranya bagaimana? Tadi kita membaca di pasal yang pertama ayat 8 Kisah Para Rasul apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bagaimana kita memahami ini? Apakah Bapak Ibu merasa Roh Kudus sedang turun? Pada saat peristiwa Pentakosta pertama, iya. Kejadiannya memang terlihat benar. Karena apa? Waktu itu belum terjadi. Tuhan kan berjanji, nanti ya Roh Kudus akan datang. Itu harus ada buktinya. Dan Tuhan membuktikan lewat apa? Lidah-lidah api. Kemudian mereka berbahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Supaya apa? Ketika misalnya saya orang Jawa, tiba-tiba saya bisa bahasa Mandarin. Biasanya Mandarinnya cuma ngomong kan siecu, wo bu ceto, wo aini gitu. Xie ampun alai. Loh, kok malah gitu ya. Misalnya cuma itu, tiba-tiba saya bercerita dengan panjang lebar pakai bahasa Mandarin. Tujuannya apa? Supaya orang yang mendengar cerita itu kenal Yesus. Karena yang datang di situ gak semua kenal Tuhan. Jadi memang harus ada tandanya pada waktu peristiwa pertama. Tetapi untuk zaman sekarang, bagaimana kita bisa melawan tipu daya iblis? Roh Kudus turun ke atas kita itu bisa dimaknai dengan gini. Rela nggak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dan Roh Kudus kalau memimpin kita, tadi disampaikan, itu akan membuat kita bisa menyatakan kebenaran. Kebenaran berdasarkan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang sudah kita tabung di dalam pikiran kita, hati kita. Itu kalau kita menghadapi kuasa iblis, itu yang sama Roh Kudus dipimpin. Nih, keluarkan nih senjata ini untuk melawan iblis. Jadi gak ada ceritanya orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi gak mau baca Alkitab. Kita tetap harus menyimpan amunisi itu gitu Bapak Ibu. Karena apa? Roh Kudus yang di dalam diri kita akan menolong kita menggunakan firman Tuhan yang ada di dalam hati kita itu untuk mematahkan iblis. Kapan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa Hawa kok bisa jatuh dalam dosa? Kenapa Bapak Ibu? Perempuan itu kenapa? Bapak ngomong perempuan itu sambil nunjuk saya loh. Perempuan itu kenapa? Dihapusi. Kenapa kok dia bisa dihapusi? Kok mau? Kenapa kok dia bisa mau? Karena di itu tadi ya ada tipu daya itu ya. Tapi sekarang gini, kalau Hawa itu sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ngomong dan dia tahu ini satu-satunya kebenaran mutlak, dia pegang gitu ya. Ibaratnya kayak pegang uang asli. Ini asli nih. Kemudian iblis datang. Nih loh, tak kasih uang terlihat asli banyak sekali nih. Kamu mau nggak? Kira-kira Hawa mau nggak? Nggak mau. Kenapa? Dia tahu yang asli. Kalau dia sampai ketipu, kan ada bagian yang menipu Hawa itu yang mana sih? Kan iblis ngomong gini toh, ya, kamu nanti kalau makan buah ini mati ya. Dia bilang, oh kamu nggak boleh makan buah ini ya. Terus Hawa bilang, iya, soalnya kalau makan buah ini mati. Terus iblis ngomong apa? Nggak kayak gitu, bujuk katanya gitu. Yang benar, kamu kalau makan buah ini, kamu itu bisa sama dengan Allah loh. Mosok gak gelem, ya itu kan? Lah padahal yang diomongin iblis itu benar gak? Salahnya di mana? Ayo, jangan-jangan jadi Hawa kabeh loh nih. Salahnya di mana? Ketika iblis mengatakan, kamu kalau makan buah ini gak bakalan mati, tapi kamu menjadi seperti Allah. Siapa yang
pengen seperti Allah. Maulah Hawa makan buah itu. Salahnya di mana? Hawa nggak mencerna baik-baik loh. Relasinya dengan Tuhan itu tidak membuat dia kenal Tuhan. Ini bahaya Bapak Ibu. Kelihatannya dekat satu tempat kok di Taman Eden itu, tapi Hawa tidak kenal Tuhan. Harusnya kalau kenal Tuhan dia akan bilang apa? Jangan salah. Sebelum aku atau nggak perlu makan buah ini, dari awal aku sudah sama seperti Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Sekarang ditipu dayai oleh iblis. Kalau kamu makan buah ini, baru kamu jadi seperti Allah. Masalahnya di mana? Hawa tidak sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan. Tuhan mau ngomong apa, dimasuk mau kemana, dipahami apa, tidak dekat sama Tuhan, akhirnya dia mengalami tipu daya. Jadi sekarang kita balik. Kalau kita mau punya daya untuk melawan tipu daya iblis itu, apa yang harus kita lakukan? Pahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus itu nanti akan memimpin kita. Tiap kali ada godaan iblis datang, firman Tuhan yang kita tabung itu akan jadi amunisi untuk melawan tipu daya iblis. Amin. Masih baca Alkitab enggak? Kadang-kadang, siapa yang masih kadang-kadang? Sekarang kita mau bikin janji, ngomong sama kanan kiri, aku bertekad untuk baca firman gitu, ngomong kanan kiri. Nah, Bapak ngomong sama kursi sini. Ya, saling mengingatkan ya Bapak Ibu ya. Gak ada cara lain, karena firman Tuhan itu amunisi yang harus siap di dalam diri kita. Sewaktu-waktu iblis dengan tipu dayanya mencoba menghancurkan kita, kita sudah punya senjata itu. Amin. Yang kedua, kuasa atau daya itu diberikan oleh Tuhan untuk apa? Yang pertama tadi untuk melawan tipu daya iblis. Kalau yang kedua, kenapa kok kita diberikan kuasa atau daya itu? Supaya sebagai orang Kristen kita itu hidup berkemenangan dan kita selalu punya daya upaya. Kalau yang pertama tipu daya, yang kedua punya daya upaya. Roma 12 ayat 2 itu ngomong apa? Nanti lah sakti keluar dari situ. Jangan gitu ya. Ayo, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalimat ini penting. Jadi orang Kristen langsung disulap tiba-tiba semua lancar nggak Bapak Ibu? Enggak. Bapak saya dulu seorang muslim yang taat karena kakek saya seorang haji. Punya sebelum jadi Kristen itu, wah ibu saya bilang, kalung itu bisa sampai 25 gram. Gelangnya jatuh di sumur, nggak usah diambil, beli lagi, mainnya gitu ya. Itu sebelum kenal Tuhan loh. Begitu jadi Kristen, pemimpinnya, pimpinan di perusahaan tempat dia bekerja, tahu dia jadi Kristen, disuruh mengundurkan diri, dipecat halus. Sepeser aja pernah nggak punya uang. Zaman saya kecil, saya anak ketiga, saya umur 2 tahun, saya punya adik, nggak direncanakan adik saya lahir. Wes hidup susah, punya anak lagi. Ada tetangga saya kaya sekali itu ngerayu ibu saya, boleh nggak anakmu tak ijoli sepeda, katanya gitu. Coba mau nama saya bukan Hana loh Bapak Ibu, Sepedawati nama saya gitu ya. Susah hidupnya, Bapak saya bilang susah hidupnya. Tetapi keadaan susah itu tidak membuat kita terlihat seperti orang susah. Amin. Kenapa? Karena di tengah keadaan yang susah, orang yang diberi kuasa dari Allah, dia pasti punya daya upaya. Daya upaya itu lahir dari pembaharuan budi. Cara berpikirnya beda. Bukan lagi mengasihani diri, bukan lagi meratapi diri mengeluh, tapi tetap
dapat melihat di dalam segala keadaan Tuhan besertaku, aku bisa menghadapi semua. Amin. Perubahan pola pikir. Karena apa? Pada saat manusia jatuh dalam dosa, manusia nggak bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap pikiran. Iblis merusak pola pikirnya manusia. Tetapi daya yang diberikan oleh Allah membuat pola pikir itu berbeda. Sama seperti gini loh, ada orang bilang, ya ampun, sekolah tinggi-tinggi, S1, mek dadi ibu rumah tangga, rugi. Menurut Bapak Ibu rugi nggak? Ya. Kenapa Pak? Kok Bapak terus yang jangan nanti hadiahnya buat Bapak saya? Kenapa kok nggak rugi? Kenapa? Jadi nggak berani jawab ya. Karena sebenarnya kalau saya berpendapat begini, nggak masalah kadang-kadang kita di dalam kenyataannya jadi ibu rumah tangga, perempuan yang sekolah tinggi kok jadi ibu rumah tangga. Tapi waktu kita jadi ibu rumah tangga, ibu yang berpendidikan, cara berpikirnya beda nggak? Beda. Kalau dulu orang tua saya, nenek saya nggak berpendidikan gitu ya, saya nadekin pintu di depan itu dimarahin gitu. Nggak elok nanti gini gitu. Jangan makan di layah, tahu layah itu ya? Apa tuh namanya, coek? Jangan makan di coek. Nanti kalau kamu nikah hujan, katanya gitu. Wah, zaman nenek saya membesarkan ibu saya takut sekali. Perempuan nggak boleh makan di coek. Wih, padahal ya kalau makannya ambil itu terus nggak entek, terus habis itu nasinya dipunyat-punyat itu haus ya toh. Oh enak ya. Begitu giliran punya anak saya yang sudah berpendidikan ini dibanding ibu saya, jangan makan di coek, di layar, nanti kehujanan. Nanti kalau jadi manten hujan katanya. Ya saya dengan enteng jawab, yang nikahnya jangan pas musim hujan, gitu. Gitu kan? Begitu saya punya anak juga sama begitu. Saya bilang sama anak saya, nah, hati-hati. Di luar itu ada apa itu? Ayo cepat tidur. Saya pernah cerita ya, dia malah ngepuk-ngepuk saya. Jangan takut Ma, jangan takut. Padahal baru umur 2 tahun. Jangan takut Ma, kenapa? Itu cuma layangan, katanya gitu. Sudah tidak mempan, kenapa? Dia sudah berpengetahuan. Seorang yang punya kuasa Allah, punya daya, cara berpikirnya adalah cara berpikirnya siapa? Bapak Ibu? Allah. Tidak ada menghadapi penderitaan lalu kalah, enggak. Justru ketika menghadapi penderitaan akan bersikap benar menghadapinya sambil mengingat di dalam penderitaan kesusahan ini aku harus jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Sehingga orang yang di dalam Tuhan yang punya kuasa itu punya daya upaya. Yang pertama tadi apa? Menang melawan tipu daya. Yang kedua punya daya upaya. Yang ketiga, Tuhan memberikan daya kepada kita supaya, kalau kita melihat di dalam surat Roma pasal yang kelima, supaya kita memberdayakan orang lain, supaya kita sungguh-sungguh membuat orang lain yang lemah itu. Ayo carikan ayatnya, dapat enggak? Biarin kita tunggu, dia sudah pintar sekali loh. 5 pasal yang berapa? Tahu enggak? Ayo, ayat 11. Pasal yang kelima ayat yang pertama juga banyak pokoknya, 1 sampai seterusnya gitu ya. Tetapi yang terutama adalah ketika kita itu menerima daya dari Tuhan, Tuhan mau kita juga menopang orang-orang yang lain. Kita bermegah di dalam Allah, itu ada kata pendamaian, berarti ada apa? Relasi dengan Tuhan dan dengan sesama harus beres. Orang yang diberikan daya oleh Tuhan itu seperti ini loh. Jadi kita dikasih sebotol penuh
air ini, kasih daya. Untuk apa? Supaya nanti kalau ada sesama kita yang botolnya kosong, apa yang harus kita lakukan? Kita mengisinya. Itu sebabnya orang yang di dalam Tuhan begitu punya kuasa, punya kehebatan, tidak mungkin dipakai untuk kepentingan dirinya sendiri. Amin. Pasti akan dipakai untuk apa? Memberkati orang lain. Seorang pemimpin yang diberdayakan oleh Allah, punya daya dari Tuhan, dia nggak mungkin memperdayai orang lain, tetapi dia akan memberdayakan orang lain. Karena selalu menganggap ini dari Tuhan. Orang lain sedang tidak berdaya, tugasku adalah memberdayakan supaya dia tidak semakin sengsara hidupnya. Yang harus diberdayakan siapa? Kita balik kisah para rasul 1 ayat 8. Di bagian terakhir tadi bunyinya apa? Menjadi saksiku di mana? Pertama di mana? Perhatikan ya, Yerusalem itu di mana? Tempat orang-orang waktu itu berkumpul. Jadi itu adalah tempatnya beribadah, daerahnya Yerusalem itu. Setelah itu kemana? Yudea. Setelah Yudea, jadi di Yudea itu bercampur. Kalau Yerusalem itu orang Yahudi semua, yang di luar lagi Yudea itu mulai bercampur. Ya ada orang Yahudi, ada orang Yunani. Kemudian kemana lagi? Samaria. Samaria itu apa? Orang yang menjadi musuh orang Yahudi. Lalu sampai ke ujung bumi. Tuhan mau dengan daya itu kita memberdayakan orang lain. Pertama-tama yang harus diberdayakan siapa? Yerusalem. Yerusalem kita siapa Bapak Ibu? Yang paling dekat dengan kita, yaitu siapa? Keluarga kita. Mungkin di dalam keluarga kita ada yang nyebelin, dikandani tidak ngerti-ngerti, buncet no misalnya. Entahkah itu orang tua kita, anak kita, pasangan kita. Ingat, kita adalah orang yang diberikan daya. Kalau lihat pasangan kita lemah, anak kita lemah, jangan malah diperdayai, disakiti, tapi mari kita isi dengan sabar. Berkatilah mereka. Amin. Kalau dari Yerusalem kita beres, di dalam keluarga kita beres, baru kita bisa keluar lebih luas lagi, tetangga kita. Untuk menjadi berkat itu dimulai dari rumah. Memberdayakan keluarga kita, mengasihi mereka dengan tulus, bukan mengasihi pada saat mereka baik. Kenapa sih kok kita tidak boleh mengasihi orang pada saat mereka menyenangkan kita dan baik sama kita, Bapak Ibu? Ayo kita ngaca. Tuhan mengasihi kita pada saat kita apa? Baik. Pada saat kita berdosa. Jadi kalau ada manusia hanya mengasihi orang karena dia menguntungkan aku, itu namanya kementus gitu Bapak Ibu. Apa bahasa Mandarinnya kementus? Ayo. Kementus apa? Kemainnya gitu ya. Karena apa? Lu kok kita melampaui Tuhan loh? Wong Tuhan aja nggak seperti itu, kok kita seperti itu? Kadang memang ketika ada orang yang sangat tidak menyenangkan, kita nggak selalu bisa nyaman. Tapi kan setidaknya kita bisa mendoakan orang itu supaya hidupnya berubah. Dan dari perubahan itu dia dapat kembali memuliakan Allah. 3 poin itu saja saya akan ulangi. Kenapa Tuhan memberikan daya kepada manusia? Karena manusia tidak berdaya. Daya itu diberikan untuk apa? Untuk melawan tipu daya iblis. Yang kedua untuk apa? Untuk membuat kita terus berdaya upaya, berjuang di dalam hidup ini, tidak boleh putus asa. Menghadapi kesulitan hidup kita terus berjuang bersama Tuhan untuk jadi berkat. Dan yang ketiga, memberdayakan orang lain, bukan memperdayai orang lain. Hafal ya 3 ini ya. Loh, gak hafal? Saya ulang lagi kok bahasanya ya.
Hafal ya, yang pertama apa? Ya, tipu daya, gitulah ya. Yang pertama apa? Tipu daya. Yang kedua apa? Daya upaya. Yang ketiga, memberdayakan. Kiranya Tuhan menolong kita, Bapak Ibu. Mari kita siap untuk menerima daya itu dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sama seperti para murid yang tidak berdaya itu, tetapi kasih-Mu terus Engkau nyatakan. Bahkan ketika Engkau naik ke surga, Tuhan tidak membiarkan kami tanpa daya. Tuhan memberikan daya itu kepada kami, asalkan kami sungguh-sungguh tunduk kepada Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang-orang yang mau dipimpin Roh Kudus, melawan tipu daya iblis melalui kebenaran firman Tuhan yang terus kami renungkan dengan sungguh-sungguh. Tolonglah kami juga Tuhan, supaya kami juga sungguh-sungguh tetap memiliki daya upaya di dalam hidup ini. Dunia ini tidak baik-baik saja, tetapi karena Engkau yang memberikan kuasa kepada kami, kami pasti menjadi pemenang. Kami pasti sanggup menghadapi segala persoalan apapun di dalam dunia ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, dan karena Engkau sudah memberikan daya kepada kami mau memberdayakan orang lain, selalu memberkati orang lain, selalu mendoakan orang lain, mendukung orang lain supaya hidupnya semakin terangkat untuk memuliakan Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan di dalam persekutuan doa Mandarin ini, supaya daya itu kami miliki dan sungguh-sungguh kami pergunakan untuk memuliakan Allah, dan hidup kami terus menjadi berkat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya semua katakan amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau yang tidak latihan kur, nanti setelah selesai doa kita boleh pulang. Tetapi yang latihan kur tinggal ya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini Kau memberi kesempatan kepada kami datang di rumah Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir dilamat oleh Tuhan. Kami sudah mendengarkan suara-Mu yang indah melalui hamba-Mu. Kau urapi setiap kami, beri kuasa setiap kami, biar kami mampu Tuhan berdiri iman kami teguh di dalam dunia yang fana ini. Dan masih banyak jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Engkau. Biar Tuhan pakai kami, kuasa-Mu yang Tuhan menyertai setiap kami. Roh Kudus sendiri yang pimpin hidup kami. Curahkan saat ini Tuhan, kami mau Tuhan dipakai Tuhan menjadi alat-Mu yang indah. Biar Roh Kudus sendiri yang penuhi kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, supaya semua yang sudah kami dengar pada malam ini tidak lewat begitu saja, tetapi jatuh di tanah yang baik, yang berbuah-buah dengan lebat. Nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Bapakku yang di surga, hamba tidak mengerti saat ini yang datang malam ini membawa beban apapun, atau sakit penyakit, atau segala macam perkara. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat, kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah akan menolong satu persatu, jamah satu persatu. Kami pulang di tempat ini tidak sia-sia, semuanya mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, damai sejahtera Tuhan. Oh Tuhan, menyertai setiap anak-anak-Mu, penuhi dengan kuasa-Mu sekali lagi Tuhan, supaya betul-betul Tuhan kami Tuhan kuat di dalam Tuhan, dan kami bisa berdaya saat ini karena Tuhan memberikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan baik, Tuhan baik.
Saudaraku kekasih, pulanglah Tuhan dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Roh Kudus pimpin hidup kami dan menyertai setiap saudara-saudara. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bisa Indonesia, bahasa Indonesia, yang bisa bahasa Mandarin, pakai Mandarin. 我们在天上的父，愿日的尊你的名为神，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因我的权柄荣耀全是你的，直到永永远远。Haleluya. Yang mengasihi Tuhan dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih Bu Hana.